Halo, selamat pagi Pak dosen pembimbing, Pak Singgi, dan semuanya. Perkenalkan, saya Andres Stefanson Parusip dengan NIM 0543820005 akan mengerjakan tugas 2 struktur data STSI 4104. Oke, baik. Sini ada soalnya. Soal satu, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan nilai sendiri untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Kemudian soal 2, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baik, sini ada petunjuk pengerjaannya. Buatlah video penjelasan dengan durasi maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang kalian buat. Usahakan terlihat wajah. Kemudian unggah videonya. Setelah itu buat satu file source. Kemudian upload file ke dalam Google Docs. Baik, baik, di sini sudah ada kode yang sudah saya buat. Ini kita coba jalankan dahulu. Ini untuk yang soal nomor 1, merge sort. Baik, sini sudah ada data sebelum diurutkan berikut, kemudian data setelah diurutkan berikut. Baik, di sini kodenya akan dijelaskan mulai dari, oke, kita mulai dari sini dulu. Ini main method. Maaf, salah. Nah, ini main method. Main method ini kita daftarkan tiap variabelnya dengan nilainya. Ada nilai 45, 12, 78, 23, 67, 34, 89, 56. Kemudian, oke, yang ini kemudian di sini untuk memasukkan data ke dalam array. Ini akan dipanggil variabel A1, A2, dan seterusnya dengan nilainya. Misalnya, jika dia panggil A1, nilainya yang keluar berikut, kemudian dia panggil ini, nilainya yang keluar berikut. Oke, kemudian eh, yang ini untuk memanggilkan. Oke, ini untuk memanggilkan data yang sebelum diurut. Kemudian yang ini dia akan melakukan pengurutan data. Jadi parameter pertama dalam array data. Ini ada indeks awal dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan dipanggil datanya secara diurut. Kemudian oke, baru kita ke ini inti datanya yang akan keluar setelah diurutkan dari besar ke kecil. Kemudian dari metode, oke, metode merge sorts. Nah, ini di sini yang ini, nah di sini untuk menerima array dan batas kiri kanan. Kondisi if kiri kurang dari kanan adalah base case recursive. Oke, kemudian tengah sama dengan kiri plus kanan kurang kiri, kemudian bagi dua. Jadi kan data ini masih dalam satu array nanti. Jadi cara pembagi yang ini ya. Baik, jadi nanti cara pembagiannya 45, 12, 78, 23, 67, 34, 89, 56. Dia kan masih dalam satu kumpulan data. Nanti kiri tambah kanan plus kurang kiri bagi dua. Jadi nanti ada 8 data ini dibagi dua, jadi 44. Jadi 45, 12, 78, 23, 67, 34, 89, 56. Nanti yang ini 45, 12, 78, 23 akan dibagi lagi. Dicari tengahnya kemudian dibagi. Jadi 45, 12, 78, 23, 67, 34, 89, 56. Kemudian dia kan dibagi lagi sampai menjadi satu array. Jadi nanti kan 45, 12 dibagi 2
Jadi nanti 45,12,78,23,67,34,86. Nah, seperti itu untuk yang pembagian yang ini. Oke, kemudian ini untuk menggabungkan bagian data yang sudah diurut tadi. Baik, kemudian ada merge. Fungsi merge. Fungsi merge yang ini untuk menggabungkan dua bagian array yang sudah terurut. Jadi N1 adalah panjang N1 ini adalah array kiri, kemudian N2 ini ada array kanan nanti yang akan digabungkan nanti. Setelah itu ini untuk membuat array sementara. Membuat array sementara. Oke, baru yang ini kemudian menyalin data ke array sementara. Yang ini. Jadi yang ini setelah di setelah itu akan masuk ke sini sementara menggabungkan array sementara kembali. Oke. Nah, di sini dia akan membandingkan dan menggabungkan angka tadi. Jadi misalnya datanya yang ini 4512 dia akan gabungkan 4512 mana yang lebih besar 452 berarti yang dimasukkan 45 kemudian 12 7832 mana datanya yang lebih besar 78 jadi dia akan masukkan 7823 kemudian akan digabungkan lagi 4512 akan dibandingkan lagi dengan 7823 jadi nanti yang hasilnya adalah 78 45 23 12 begitu juga ya sampai yang ke bawahnya sampai eh, yang data selanjutnya akan digabung-gabungkan. Oke, baik. Kemudian ini untuk sampai mana tadi ya? Oke, kemudian yang ini untuk menyalin sisa elemen tadi jika ada. Ini kurang dari N1, kemudian J kurang dari N buah. Dua while loop ini untuk menyalin sisa elemen yang belum masuk. Jadi jika array kiri masih punya sisa, salin semuanya. Itu juga dengan array kanan. Kemudian untuk metode fungsi cetak array. Nah, ini fungsi untuk menampilkan isi array tadi yang sudah diurutkan. Oke, baik begitu. Kemudian soal nomor 2 untuk yang counting sort kita coba jalankan dulu. Baik, ini dia datanya. Ini data sebelum diurutkan. Kemudian setelah kan dari usaha terkecil, descending. Oke, baik. Ini yang ini. Oke, di sini bagian method main. Jadi dia akan diberikan data A1, 45, A2, 23, A3, 67, begitu dengan selanjutnya. Oke, di sini akan dideklarasikan 8 variabel bertipe integer. Kemudian yang ini memasukkan suatu data ke dalam array. Jadi datanya dimasukkan ke dalam array. Ada array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia dimulai dari 0. Oke, kemudian ini ini akan menampilkan data tadi yang belum diurutkan. Kemudian yang ini untuk melakukan proses pengurutan dengan counting sort. Jadi akan diurutkan descending nanti. Counting sort descending. Baru ini untuk kita menampilkan data yang telah diurutkan. Baik, kemudian di sini ada metode counting sort test. Dan yang ini. Ini untuk cari nilai maksimum dan minim. Jadi inisialis. Jadi dia akan mencari max-nya dan min-nya. Dan elemen pertama yaitu 45 tadi elemen pertamanya. Kemudian akan di loop dari indeks 0 sampai akhir. Setelah itu akan dibandingkan. Jika lebih besar dari max akan diupdate. Jika lebih kecil dari min akan diupdate. Jadi misalnya dari data yang ini,
Akan dicari max-nya itu berapa, max-nya 89, min-nya itu 12. Setelah itu akan dihitung range-nya. 89 yang akan dihitung range-nya. 89 kurang 12 tambah 1. Yang ini kan sama dengan 78. Range ini digunakan untuk array penghitungnya nanti. Oke, kemudian ini untuk membuat array untuk menghitung frekuensi. Oke, jadi array count ukurannya 78 tadi kan semestinya 0 kan di loop setiap elemen data. Oke, kemudian yang ini akan isi kembali array dengan urutan terbalik, jadi dari besar terkecil. Kemudian metode menampilkan data array yang ini. Nah, ini itu metode untuk menampilkan isi array. Jadi semua elemennya akan di loop dan di print satu persatu dengan spasi lalu pindah baris. Oke, jadi yang berikutlah penjelasan pengerjaan tugas 2 dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.